Sahabat cinta anggrek dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Kali ini saya akan share sedikit pengalaman mengenai pengolahan media tanam sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan limbah ya. Di sekitar saya banyak sekali sabut kelapa yang tidak terpakai karena dulu banyak dipakai untuk bahan bakar rumah tangga, tapi karena sekarang banyak orang menggunakan gas LPG sehingga sabut-sabut seperti ini banyak dibuang dan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, sebenarnya sabut kelapa ini bisa kita manfaatkan untuk media tanam anggrek. Sebagaimana kita lihat di kalau kita jumpai seedling dari Thailand itu banyak menggunakan sabut kelapa. Namun sebelum kita menggunakan sabut kelapa ini sebagai media tanam anggrek, kita perlu melakukan pengolahan terlebih dulu. Karena sabut kelapa ini mengandung zat tanin yang itu kurang baik untuk tanaman, sehingga sebelum kita pakai sebagai media tanam anggrek perlu kita hilangkan dulu dan perlu kita olah sabut-sabut ini agar bisa dimanfaatkan sebagai media tanam anggrek yang baik. Ada berbagai macam cara pengolahan media tanam anggrek atau aplikasinya seperti apa. Ini berbagai macam cara bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan penanaman anggrek dengan seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan sabut ini langsung kita tanam ya. Jadi ini di dalamnya sudah saya kasih arang. Jadi di dalamnya tidak sabut kelapa ya. Jadi sabut kelapa hanya di luarnya saja. Atau bisa langsung tanpa media di dalamnya juga nggak apa-apa. Ini bisa seperti ini. Dan ini hasilnya juga cukup bagus ya. Ini akar sudah mulai kemana-mana. Kemudian kita juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini kita iris-iris saja media sabutnya seperti ini. Nah, langsung nanti akan menempel. Nah, oke, untuk kali ini saya akan berbagi tips untuk mengolah saya akan berbagi tips untuk mengolah sabut kelapa ini yang akan kita pakai untuk menanam anggrek di pot seperti ini. Jadi sebelum kita pakai, kita olah itu perlu kita lakukan perendaman dulu. Jadi ini sabut kelapa yang sudah saya rendam ya. Ini yang masih kering, yang belum kita rendam. Ini yang sudah kita rendam. Jadi untuk menghilangkan zat tanin ini, salah satu caranya adalah merendamnya di air. Jadi kurang lebih ini sudah saya rendam lebih dari 2 minggu di air, di kolam saya rendam. Kalau teman-teman sekalian pakai ember, mungkin dalam sehari harus diganti airnya. Jadi sabut ini bisa direndam di ember, kemudian airnya kita buang, kita ganti air yang baru. Kurang lebih seminggu sampai 2 minggu zat tanin sudah hilang dari sabut-sabut ini. Kemudian cara yang lain bisa kita jemur. Jadi ini sabut ini kita jemur di terik matahari mungkin sekitar 1 bulan, zat taninnya akan hilang. Nah, saya pilih perendaman karena ini nanti mau saya potong-potong menjadi bagian yang kecil sehingga nanti sabut ini bisa masuk ke sini. Jadi nanti ini akan kita potong-potong, kemudian akan kita sesuaikan dengan ukuran pot ini ya. Oke, kita lihat bagaimana caranya. Oke, langkah pertama kita akan potong sabut ini sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Ini yang di sini karena keras ya, ini kita buang aja ini. Bagian ini biasanya kita buang. Ini sudah, bagian ini juga biasanya saya buang bagian luar ini. Oke, kita ukur ketinggian ini pot.
sekitar segini paling kita ukur. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan pot yang akan kita pakai. Kita sudah dapat sabut sesuai dengan ukuran pot, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita pukul-pukul agar pipih. Dan jadi ini kalau kita rendam, ini ketika kita pukul-pukul seperti ini gampang bisa hancurnya ya. Tapi kalau masih kering seperti ini susah sekali untuk hancur seperti ini. Jadi sebaiknya saya sarankan untuk direndam dulu. Ini kita pukul-pukul sampai kalau bisa ini nggak usah nggak usah dilepas-lepas ya. Ini biarkan seperti ini. Sudah oke ini. Kalau masih ada seperti ini bisa kita rapikan. Ini bisa kita rapikan. Kita buat sabut ini nanti seperti lempengan ya, hasilnya seperti lempengan. Jadi semakin kita memukulnya semakin lama, ini akan jadi seperti lempengan seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Ini jadi sudah siap dipakai. Sebaiknya setelah ini kita seperti ini perlu kita rendam di fungisida. Jadi perendaman fungisida ini bermanfaat jika mengantisipasi jika di sabut ini ada bibit jamurnya atau spora jamurnya, sehingga nanti kita tanam tidak merugikan tanaman. Oke, sekarang kita akan rendam sabut ini di larutan fungisida. Nah, ini fungisidanya. Ini bebas sebenarnya fungisidanya apa. Ini kebetulan saya pakai Titan ini. Kita kasih sedikit aja. Nanti kita sesuaikan ya ukurannya ya. Untuk fungisidanya kita larutkan.
ini kita masukkan. Nah, ini bisa kita rendam mungkin beberapa lama, mungkin bisa sehari atau semalam sudah cukup, dan ini nanti tergantung kita lihat, ya terserah kita sebenarnya kita mau merendam berapa. Tapi biasanya kalau kita punya banyak waktu, mungkin sehari semalam kita rendam dulu di fungisida biar benar-benar semua jamurnya mati. Nah, kita akan bypass saja ini, anggap saja ini kita sudah merendamnya cukup lama. Nanti sudah kita hilangkan airnya, kita akan pakai media ini untuk menanam anggrek. Nah, ini saya ada seedling. Ini kebetulan media lama pakai Kadaka ya. Media lama tidak perlu kita lepas, tinggal seperti ini kita bungkus saja sih. Nah, kita bungkus pakai, jadi posisinya vertikal ya, posisinya vertikal. Jadi agar nanti kalau ada penyiraman, air itu akan turun dan cepat kering, cepat tuntas, tidak berada di. Nah, kita tinggal memasukkan ke pot ini. Jadi jumlah dari ini ya, jumlah dari sabutnya ini tergantung tergantung gedenya pot, tinggal dimasukkan aja. Oke, ini. Nah, ini kita sudah berhasil menanam anggrek dengan media sabut kelapa. Gampang caranya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba, mungkin di sekitarnya banyak limbah sabut kelapa, nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai media tanam anggrek. Mau seperti apa aplikasinya atau penerapannya itu tergantung kebutuhan dan selera masing-masing. Untuk seedling dan remaja mungkin bagusnya seperti ini, tapi untuk dewasa sebaiknya mungkin ini tidak terlalu banyak, karena nanti kalau untuk anggrek-anggrek dewasa, jika terlalu banyak, karakter dari si sabut ini tuh banyak menyimpan air, sehingga kalau medianya terlalu banyak, nanti air tidak cepat kering dan bahkan akan jadi busuk. Tapi kalau mau besar ya seperti ini, seperti yang tadi di depan kita sampaikan, ya, modelnya seperti ini, jadi sabutnya cuma di luar. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit share dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.